Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. How are you today? I hope you all fine. Amin. Okay. In this afternoon, I will give you the second material about akidah akhlak. We will discuss about the theme in chapter 2, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sebenarnya Ustazah sudah kasih mitnya tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna ini. Tapi Ustazah belum menjelaskan lebih detail. Ustazah belum menjelaskan isi dari bab 2 ini. Karena kemarin yang Ustazah jelaskan itu masih tentang istighfar. Astaghfirullahalazim, kalimat tarji. Jadi kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Jadi sekarang kita masuk ke sifat Allah, yaitu mengenai Al-Ghafar dan Al-Afu. Nah, apa sih Al-Ghafar itu dan Al-Afu? Kalian sudah pasti tahu. Cuman di sini Ustazah mau jelaskan sedikit lagi. Karena Ustazah sudah tahu waktu meet, Ustazah sudah kasih tahu juga apa itu Al-Ghafar, masuk dalam soal juga. Cuma di sini Ustazah menjelaskan sedikit. Al-Ghafar itu berasal dari fi'il madi ghafara yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Jadi anak-anakku sayang, kalau misalkan merasa berbuat salah seperti yang sudah Ustazah kasih tahu setiap hari, jangan segan-segan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh Allah Maha Pengampun, Maha menerima tobat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menutupi keburukan kita. Nah, jadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Namun, jika Allah sudah mengampuni, sudah menutupi segala dosa-dosa kita, aib-aib kita, jangan lagi dicerita kepada orang lain. Atau malah kita yang menceritakan tentang keburukan orang lain. Karena barang siapa yang menutupi aib saudaranya, insya Allah juga akan menutupi segala aibnya. Kemudian mengenal sifat Allah Al-Afu. Lanjut, secara bahasa kata Al-Afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Sebagaimana nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Afu berarti yang Maha Pemaaf, memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar. Nah, jadi ini sudah perbedaannya antara manusia dengan Allah. Kenapa? Kalau manusia kadang memang di mulut masih memaafkan, tapi kadang hatinya masih mendongkol ketika ada orang berbuat kesalahan. Tapi kalau Allah tidak, nah, Allah itu kalau kita berbuat dosa dan betul-betul sungguh memohon ampun sama Allah itu hapus. Kita bagaikan kita berubah menjadi suci, bagaikan bayi yang baru lahir tanpa dosa. Kalau kita betul-betul sudah memohon ampun sama Allah dan tidak mengulangi kesalahan kita. Nah, itu sifat Allah Al-Afu. Tadi Al-Ghafur itu yang menutupi apa? Menutupi aib-aib kita, menutupi dosa-dosa kita. Karena kalau bayangkan saja kalau kita dosa-dosa kita diperlihatkan oleh Allah, mungkin kita manusia ini tidak mau lagi keluar rumah.
Karena sudah orang-orang lihat semua dosa-dosanya kita, tapi tidak, Allah Maha Baik. Allah tutupi semua kesalahannya kita. Begitupun Al-Afu ini, Allah ampuni segala kesalahannya kita. Nah, di sini Ustazah mau memperlihatkan apa perbedaan antara Al-Ghafar dan ini. Coba perhatikan di bagian C itu. Nah, semua nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna adalah sangat baik, tapi Al-Afu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghafar. Karena Al-Ghafar atau Maghfirah, karena Maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa seseorang dengan doa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Adapun maaf al-afu yaitu dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada, seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan karena dosa itu telah dihilangkan dan dihapuskan sehingga bekasnya tidak lagi terlihat. Dari sisi ini pemberian maaf lebih istimewa. Nah, jadi ini sudah perbedaannya. Jadi perbedaan antara Al-Ghafar tadi, Allah itu kan maha menutupi. Jadi maksudnya kalau macam orang berbuat dosa, Allah tutupi dosanya itu, tapi dosanya itu masih ada, dosanya itu. Nah, sedangkan kalau di Al-Afu ini memang betul-betul Allah sudah ampuni, dosanya itu tidak ada lagi, bekasnya pun tidak terlihat. Nah, itu perbedaannya antara Al-Ghafar dan Al-Afu itu. Nah, apa hikmahnya? Oke, tunggu. Sebelum kita masuk di hikmah, ada lagi penjelasan sedikit. Boleh jadi kita melakukan dosa-dosa kecil seperti tidak banyak ibadah, maka di padang mahsyar akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pengampun. Namun nanti dosa-dosa itu akan perlihatkan dan disuruh mengakuinya. Berbeda dengan yang jika kita melakukan dosa lalu bertobat giat ibadah, maka di padang mahsyar kita memperoleh maaf, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Maaf tidak lagi menyebutkan kesalahan-kesalahan kita karena sudah dihapuskan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini jadi sayang-sayangku. Jadi di sini Allah itu Maha. Kalau kita berbuat kesalahan seluas lautan atau setinggi gunung pun, kalau kita sudah benar-benar memohon ampun sama Allah, lalu di dunia kita giat ibadah, berpuasa, terus berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah pas di akhirat nanti di padang mahsyar tidak akan diperlihatkan lagi dosa-dosanya kita itu. Allah tidak akan sebutkan dosa-dosanya kita lagi, insya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Karena betapa malunya kita di padang mahsyar, di perkumpulan orang-orang yang mana padang mahsyar itu matahari hanya sejengkal saja dari di atas kepalanya kita, diperlihatkan lagi dosa-dosanya kita di situ. Mudah-mudahan kita masih di dunia ini sudah diampuni dosa-dosanya kita, agar kita pas di akhirat kelak tidak diperlihatkan lagi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Nah, apa itu hikmah Al-Ghafar dan Al-Afu? Yaitu dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam yang meyakini dengan sungguh-sungguh dan meladani sifat pengampunan Al-Ghafar dan pemaaf Al-Afu, Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari secara ikhlas akan memperoleh hikmah. Pertama, manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia minta maaf dengan tanpa merasa gengsi karena itu bentuk kemuliaan. Nah, itu. Jadi kalau sudah kita tahu ini Al-Ghafar dan Al-Afu ini, jadilah orang yang pemaaf kepada orang lain yang sudah berbuat kesalahan sama kita. Seperti yang Ustazah selalu bilang, di dalam hidup ini jangan lupakan 3 hal apa? Minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Itu jangan pernah dilupakan. Kemudian mendorong manusia untuk terus istighfar, yakni minta ampun kepada Allah baik berbuat salah maupun tidak. Karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga siapapun yang membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jadi seperti Ustazah bilang, Ustazah sudah pernah jelaskan itu, kalau
pas bangun tidur, Nabi Muhammad SAW itu sunnahnya dia membaca kalimat istighfar sebanyak 70 kali. Dan dalam sunnahnya lagi, dalam satu hari Nabi Muhammad SAW itu minimal membaca istighfar dalam 100 kali. Jadi istighfar itu jangan pernah dilupakan. Dalam satu hari itu jangan pernah tidak beristighfar kita sampai lupa, karena kita selalu namanya manusia itu tidak pernah berhenti dengan namanya kesalahan. Pasti akan selalu melakukan kesalahan, kehilafan. Jadi kalimat istighfar itu harus dibiasakan di bibirnya kita, di mulutnya kita. Kemudian tidak pernah berputus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu. Jadi kalau namanya memohon ampun sama Allah bukan hanya pada saat kita sholat, tapi kapanpun itu bisa. Jangan cuma menunggu waktu sholat dan lalu kita memohon ampun, tidak. Karena bayangkan saja ketika kita melakukan kesalahan, belum masuk waktu sholat, tapi kita belum mau memohon ampun. Akhirnya ajal duluan yang menjemput, kan tidak ada yang tahu. Jadi kalian harus jadi manusia yang harus selalu memohon ampun kepada Allah. Berbuat salah jangan segan-segan mohon ampun sama Allah, jangan ditunda-tunda. Karena seperti Ustazah selalu, ajal akan datang kapan saja. Jadi demikianlah pembahasan kita mengenai Al-Afu dan Al-Ghafar. Semoga Ustazah harap kalian paham dengan penjelasannya Ustazah ini, dan semoga ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian semua. Oke. Sekarang Ustazah mau kalian kerjakan soal berikut ini. Ini yang ada dalam kolom, yang ada dalam kotak ini kalian kerjakan. Ini ada tulisan tugas. Nih Ustazah minta tolong kalian kerja ini 1-5 ini. 1-5 itu, misal saya selalu yakin bahwa Allah SWT bersifat Al-Ghafar sehingga setiap saya mohon ampun kepadanya. Terserah pernyataan itu kalian jawab ya atau tidak, berikan centang saja. Boleh kalian pakai buku biasa, boleh kalian pakai buku buku cetaknya kalian. Kemudian ini nomor 2, penilaian keterampilan. Catatlah 5 perilaku. Catatlah 5 perilaku yang mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafar dan Al-Afu, kemudian tuangkan pada kolom berikut ini. Jadi catatlah 5 perilaku teman kalian. Itu maksudnya Ustazah kasih contoh. Ustazah kasih contoh. Misalkan nama Alvina. Alvina. Asmaul Husna yang tercermin itu misalkan Al-Afu, Maha Pemaaf. Jenis perilakunya apa? Alvina, kalau kita berbuat kesalahan, pertama Asmaul Husna yang tercermin di Alvina itu contoh Al-Afu. Kemudian jenis perilakunya apa? Pemaaf. Ketika temannya berbuat kesalahan, Alvina selalu memaafkan. Begitu contohnya. Kalian buat sampai 5 ya. Ustazah tunggu jawabannya Terima kasih banyak sudah memperhatikan pembelajaran kita. Semoga ini bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Thank you very much. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.